Malam Bang. Malam Pak Jimmy. Iya. ah, Oke. Bapak mau bertanya atau mau ditanya nih? Kebetulan mau bertanya nih Bang. Emang ada Oh, pertanyaan silakan. dari kemarin? Begini Iya, Bang, aku lanjutan yang kemarin ya. Saya ada lihat VT-VT-nya masalahnya. ya bagus, makasih. Bagus meetingnya Bang. Ah, Banyak ah, banyak komentar bagus. Begini Bang, kemarin kan saya udah jelas banget nih mengenai transmisi kitab suci Al-Qur'an. ah, Jadi itu kan keren banget, udah sesuai. Nah, yang sekarang saya tanyakan itu Bang, eh, masih di itu juga, tapi mengenai eh, pemindahan kekuasaan gitu loh Bang. Begini maksud saya gini Bang. mm-mm, Kita kan tahu, kita kan karena kita bicaranya lintas agama, mengenai agama, kita selalu berpikir kalau bicara Nabi itu, Nabi Muhammad itu selalu berbicara, oh dia Nabi, oh dia Rasul Allah gitu kan. ah, Tapi ada yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa Nabi Muhammad itu juga pemimpin umat. Ya betul nggak mm. Bang sampai situ Bang? Betul kan? Dia pemimpin umat, pemimpin bangsanya ketika itu. Nah, yang saya agak agak pertanyakan, pernah saya pertanyakan sama beberapa orang, begini Bang, gimana apa ya namanya itu apa istilahnya tuh penurunan apa ya penerusnya Nabi dong Bang sebagai Oh ya. pemimpin. Karena kan begini Bang, aku tambahin dulu sebentar ya. Karena Mm-mm. kan Nabi itu kan ya kebetulan setelah penggantinya kan kita tahu kan Khalifah Rasyidin empat orang itu Ah, ya. Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman, lalu Ali. Keempat-empatnya itu kan memang orang-orang pilihan semua lah, punya kelebihan masing-masing ya. Mulai dari Ali yang mm-mm, pendidikannya tinggi, mulai dari Utsman yang dermawan, mm-mm. mulai dari Umar. Nah, yang saya bingung itu, apakah Nabi itu pernah menunjukkan, oh setelah aku selesai atau meninggal, bakal dilanjutin sama siapa gitu bang? Gitu bang. Wasiat intinya gitu ya. Kurang lebih wasiat, tapi ya bukan wasiat aja, mungkin ada penunjukan, oh ini setelah aku kalau meninggal, kalau aku nggak ada, nih tunjuk si ini karena kelebihannya Ah, ini, karena dia gitu loh bang. ah, ah. Jadi ada Pak, ya wasiat dari Nabi untuk mengikuti dua perkara gitu. Dua perkara. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi wasiat Nabi itu sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan ikutilah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kan kayak gitu. Selama Anda mengikuti lantadillu mata masakum bihima, tidak akan tersesat gitu. Tidak akan tersesat jika mengikuti Al-Quran dan hadis. Apa isi hadis? Apa isi hadis? Setelah beliau wafat, maka ikutilah sunnah dari para sahabatku. Gitu. Nah, jadi dari situ menunjuk bahwa yang menggantikan beliau ya, yang meneruskan ajaran agama Islam ini adalah sahabat-sahabat beliau. Setuju, kalau itu sama. Hmm. Setuju bang, itu sama dengan transmisi. Cuman kenapa mesti, kan sahabat itu yang paling dekat tuh empat tuh. Hmm. Betul nggak bang? Yang paling dekat gitu ya. Hmm. Kenapa yang dipilih Abu Bakar? Kenapa bukan Ali gitu? Ya Apakah kan ada kayak gini, dari ini? kayak gini. Ya, pertama ketika beliau hidup dulu ya, waktu beliau sakit, ya biasanya Rasulullah itu menjadi imam sholat, kan kayak gitu, imam sholat. Tuh. Ketika beliau sakit, yang beliau tunjuk siapa? Menggantikannya adalah Abu Bakar, yang beliau tunjuk untuk Oh, meneruskan sholat. oh ada penunjukan langsung. Iya, Maksudnya, ada. oh, Abu Bakar. Habis itu kalau untuk pemimpin umat ya, pemimpin umat pada awalnya ceritanya itu ketika Rasulullah itu wafat ya Pak ya, umat ini mm, kebingungan harus perkataan siapa yang diambil kan gitu saat itu. Nah lalu musyawarahlah antara Ansor dan Muhajirin, siapa yang memimpin. Kandidatnya ada beberapa, tapi ya ketika ditunjuk Umar bin Khattab awalnya ditunjuk, maka Umar bin Khattab langsung merangkul tangan Abu Bakar. Gitu ceritanya. Karena Umar bin Khattab pun tahu bahwa Nabi dulu pernah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan imam sholatnya. Gitu Pak. oh.
Patokannya gitu, gitu. Patokannya gitu Mm-mm. ya. Berarti ada penunjukan Iya. langsung ya bang. Cuman Mm-mm. cuman nanyanya, tapi saya dengar ceritanya nih ya, kalau saya baca di sejarahnya gitu ya bang ya. Itu kenapa kenapa gara-gara ini, maksud saya tuh suksesinya itu loh bang, agak kurang mulus gitu bang. Kenapa akhirnya ada perpecahan gitu bang antara Ah iya, itu. masalahnya ada masa perkembangan, ada masa perpolitikan kan di saat itu udah bercampur gitu. Karena Islam semakin meluas. Betul Ah betul. kayak gitu. Banyak Kebawa sejarahnya pengaruh. kalau kita jabarkan, saya pun ada buku sirahnya gitu. Memang ya kagak usah di zaman Islam, sebelum-sebelumnya pun juga seperti itu. Memang banyak ada perbedaan pendapat gitu. Perbedaan pendapat aja, Jadi ada pengaruh dari urusan politik atau urusan apa politik gitu ya bang juga ya. iya, apa untuk perluasan wilayah kan kayak gitu. Ada perbedaan pendapat di situ yang agak ini ya, agak bergesekan gitu. Iya, justru maksud saya itu kadang-kadang kan kita itu kalau kalau bicara di lintas agama itu kita kadang-kadang nggak mandang faktor itunya juga kan bang ya. Maksudnya Mm-mm. kita fokusnya ke apa namanya, ke urusan agama kita baca, kita tengah mandang ke situnya. Makanya saya pun nggak pernah istilahnya apa ya bang, nggak pernah menghujat atau mempertanyakan kenapa orang Islam, orang Muslim harus punya istri empat, karena itu kan sebenarnya Mm-mm. ada faktor dari budaya, memang wajib sebetulnya empat, saya Iya mengerti kalau Pak. saya. Mm-mm. Nah, jadi selain itu juga setelah sahabatnya habis yang empat itu kan, ah, maka ditinjau lagi dari hadis al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang meneruskan setelah sahabatnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama salaf, sampai ulama madhab, sampai sanad persanad gitu, turun temurun sampai ke kami. Nah, itu terverifikasi semuanya. Al isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa. Maka dia akan seenaknya ngomong tentang agama Islam. Gak boleh gitu. Gitu Pak. Harus bersanad ya bang ya. Iya, nggak sembarangan. Bacaan Quran saya ada sanatnya Pak. Gitu. Saya ngambil dari siapa? Dari guru saya ke atasnya, sampai Imam Asy-Syatibiyah. Kan kalau untuk ilmu tajwidnya gitu. Ada periwayatnya gitu ya, harus jelas Iya, gitu ya, 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 ya. ke atasnya kayak tangga kayak gitu. Oke, pertanyaan ini satu lagi bang. Aku mau nanya, Silakan. kalau di kami ini kan terlalu banyak denom nih, di kami ya, di Ah, kami Kristen, entahlah berapa ah, jadi denom. Ada sebagian yang memperbolehkan, kami nih Kristen nih, ada sebagian yang memperbolehkan berdoa untuk orang tua. Maksudnya kita punya orang tua nih, orang ah, tua kita udah meninggal. Ada sebagian dari kami itu yang oh, boleh dong berdoa buat orang tua, hmm, meminta kemurahan hati Tuhan gitu hmm, untuk mengampuni dosanya, misalkan begitu salah satunya, atau menerimanya di surga semoga gitu hmm. begitunya. Ada sebagian lagi di antara kami ini yang oh nggak bisa, doa apapun kalian nggak bisa, karena hidup manusia itu eh, begitu dia udah meninggal sudah putus urusan itunya, urusan ama ininya. Oh iya, Nah itu ya, ada Pak hadisnya. ya, nah Ada. kalau di abang diperbolehkan nggak berdoa untuk orang tua? Ini kita ngomongin orang tua lah, anggap yang simple gitu. Kalau untuk orang tua boleh, karena ada hadisnya gitu. Ya, seseorang itu terputus ya, dari dunia ini kecuali tiga hal. Apa itu? Ya, satu ya amal jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa seorang anak untuk orang tuanya. Doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya. Jadi boleh berdoa untuk orang tua. Gitu. Itu semua aliran Islam Mm. itu dipakai Kompak ya bang. kompak semuanya pada satu ayat itu kan. Gitu. Iya, saya juga berpikirnya kalau kita mendoa, bukan meminta doa gitu kan. Kita bukan meminta, kalau kita minta doa ya malah disebutnya kan musyrik kan. Masa minta doa sama orang yang udah meninggal, walaupun Oh orang tua. bukan. Bukan. Kalau Kita meminta doa sama orang meninggal ya namanya musyrik Pak, minta sama musyrik mayat justru itu.
Setuju kan? Setuju kan ya? Ya. Ya saya Iya, juga minta sama mayat, minta itu sama Allah, bukan sama mayat. Ya. tiga hari yang lalu kita di Komal Bank Inspirasi ada Kristen baru pendapat soal boleh nggak mendoakan buat orang tua gitu. Kalau saya sih lebih setuju yang boleh dong, kenapa nggak mendoakan buat orang tua, yang penting kita bukan meminta doa gitu, kita kan mendoakan sama orang kan baik dong, apalagi ini orang tua Ah, ah. sendiri gitu. Tapi ada yang keke aja tetap, jadi ya berarti sama ya pendapatnya ya dari abang sama saya sama. Boleh, yang kagak membolehkan doa orang tua itu siapa itu? Ada bang, ada. Heeh. Boleh percaya boleh nggak, ada di kita ada gitu. Yang nggak boleh sama sekali, tidak boleh total. Ada bang. Aduh, Kami kan, aduh, aduh, aneh juga gitu. ya kami kan banyak aliran bang, tahu sendiri. Makanya kadang-kadang suka bentrok sendiri lah, suka ribut kalau di Komal juga. Begitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Jadi kalaunya untuk masalah mendoakan ke orang tua, apa ya, itu semua aliran Muslim membolehkan, Hmm, gitu. Nggak ada perbedaan kalau untuk orang tua. ya bagus, kompak berarti ya. Ya udah berarti Mm. sama. Karena memang kan warisan dari Nabi kan sunnah Nabi dan Al-Quran kan kayak gitu. Jadi itu yang dipegang oleh semua Muslim, gitu. Ya, Nah, kalaupun ada hal yang baru atau kontemporer, maka merujuk ke ulama namanya. Dari ijtihad ulama. Contoh seperti rokok. Di zaman Nabi kan gak ada. oh iya itu juga betul betul. Sempat lanjut bang Nah, soal rokok, benar-benar. di zaman Nabi kan gak ada rokok. Heeh, heeh. Maka merujuknya ke ijtihad ulama gitu. Pengkajian dari para ulama. Kan karena hadis Nabi tadi, al ulama'u warasatul ambiya. Kan kayak gitu. Hmm. Cuman Nah, ulama itu pewaris para nabi. Maka hal-hal yang baru itu maka ijtihad ulama yang dipakai. Contoh seperti rokok. Gitu. pernah ada kan MUI bang. Tapi istimewa ulama nggak mengikat ya bang ya? Mengikat nggak? Ijtihad ulama ini, ijtihad itu adalah yang paling banyak pendapatnya itu yang dipakai gitu. Contoh ya, pendapat rokok itu beda-beda, Pak. Hmm, Ada yang wajib, ada hmm, sedikit nih ya yang mewajibkan. hmm. Wajib bagi orang tertentu rokok itu. Wajib. Ada alasannya. Kenapa dia menjadi wajib merokok? Karena dia kalau tidak merokok, dia jadi kalut dan mau pukul orang gitu. Maka ini menurut ulama wajib dia merokok. Gitu. Ah, Karena kayak gitu. memberi ketenangan, ngerokok memberi ketenangan Iya, gitu nah ya. rujukan kitabnya ya dari kitab Ibrahim Bajuri. Nah, tuh, hukum masalah hukum rokok di Hmm, juz 1. hmm. Ah, jadi dari kitab itu merujuknya para ulama berijtihad seperti apa? Beda-beda, kembali kepada pemakainya hukumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa rokok ini ya adalah makruh. Kalau dia ngerokok, ya Boleh ngerokok tidak, tuh. boleh Lalu tidak nggak ada dampak untuk tubuhnya, terus tidak mengganggu juga asapnya, dia merokok sendiri gitu. Bukan di tengah orang banyak. Ibaratnya ngerokok sendiri di ruangan. Dia tidak berpenyakit, tidak ada dampak buat tubuhnya, maka makruh menurut para ulama gitu. Hmm, Ada juga rokok ini dihukumi ulama haram. haram. Kalau dia ngisap rokok lalu tiba-tiba dia TBC. Nah, haram tuh. Karena kan apa? Ini adalah rokok ini nggak ada di zaman Nabi, hal yang baru dan dampaknya berbeda-beda. Ah, kayak gitu. Berarti tapi keputusan ijtima ulama nggak mengikat ya bang? Nggak seperti Quran dan hadis ya? Kalau Quran dan hadis kan mengikat bang. Kalau Quran Intinya hadis itu kan Quran itu hukumnya dari wajib. Allah, nggak bisa Iya, ditolak-tolak gitu. ya intinya kan mengikat bang, mengikat semua semua Mengikat harus semua. mengikuti. Iya. Eh, eh. Kalau yang Quran Kalau sama hadis ijtihad tuh, ulama ini kan dia banyak macamnya, hmm, gitu. Karena beda-beda pendapatnya. Gitu. Lengkap Islam itu mengkajinya. Nggak ada kan di Kristen kayak gitu. yang ada, Nggak yang ada. ada, yang ada, yang ada kami ribut sendiri. Soal rokok juga kami jadi Makanya masalah. nggak ada di Kristen itu. Di grupan saya merokok boleh, nggak Eh, apa-apa. Saya pindah ke teman saya yang lain. Kalau merokok itu ya ketahuan merokok itu pasti dimarahin, nggak boleh total iya. dihukumi.
Gitu. Misalnya ada pengkajian Islam itu Pak mengatur dari seluruh aspeknya, dari kita buka mata sampai tutup mata, tidur kembali, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, yang kita lakukan itu diatur semua, diajari semua, ada hukumnya semuanya. Setiap detik yang kita lakukan itu ada hukumnya. Saya ini yang seperti ini ada hukumnya kalau mau dikaji gitu. Oh, abang lagi dakwah gitu. Iya, 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 ada iya, saya hukumnya pernah kalau dengar. dikaji. Pernah dengar Jadi bang. Islam itu semuanya dibahas gitu aspeknya. Makanya di dalam Qur'annya kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Allah itu sudah meridhoi Islam sebagai agama, dan Islam ini disebut oleh Allah sempurna. Karena apa? Karena apa? Semua aspek dibahas. Maka dari itu dia cukupkan nikmatnya untuk apa? Untuk berislam. Maksudnya itu seperti apa? Contoh di zaman Nabi Muhammad susah air, sekarang air mudah untuk wudhu. Nah, kan kita dikeluarkan Allah sumber dayanya, air mudah. Kucukupkan nikmatku. Di zaman Nabi Muhammad belum ada pesawat, sekarang dipermudah untuk ibadah haji. Dikeluarkan Allah teknologi melalui hamba-hambanya yang membuat pesawat. Itu dia cukupkan nikmatnya untuk Islam itu mudah dikejar gitu. Terus yang satu lagi bang, aku mau nanya. Kalau ini mah kayaknya cuma nanya ringan doang. Hmm. Kita kan kalau ingat Mekah nih ya, kita ke Mekah. Saya pernah dengar, tapi ini bukan soal batu hitam, bukan hanya itu. Hmm. Ada orang dari kampung seberang, dia meninggal nih, naik haji, munggah haji nih, dia ke Mekah. Cuman meninggal. Dengar-dengar yang saya tahu gitu ya, yang saya dengar lah, bukan yang saya tahu. Jenazahnya nggak balik ke Indonesia. Nah itu teh, Iya, nggak dibalikin ke Indonesia nah karena aturan dari pemerintah Arab Saudi itu. oh itu aturan sosial berarti ya, bukan? Iya, aturan dari pemerintah Arab Saudi tidak dikembalikan gitu, kecuali ya seperti pejabat negara atau presiden gitu baru dikembalikan. Oh, betul ya, berarti berarti itu mah aturan sosial dari Iya, dari negara negara Arab Saudi ya. Saudinya. Ah. Udah, cukup. Abang nggak ada pertanyaan sama saya? Ya, kapan ashadunya? Gitu. Itu Kayak bang, pertanyaannya ya teman-teman ya. Kapan gitu ya ini mah masuk agama Islamnya? pertanyaannya mirip Bang Palopo sama Bang Loding ini, tiap malam ditanya begitu aja. Ah. Karena gini Pak, Anda itu ya mau berpikir terus enak juga mau menerima jawaban, biasanya ya Pak ya. Orang seperti Anda itu mudah gitu dicapai oleh hidayah. Karena apa? Hidayah itu pemberian dari Allah, tidak untuk semua orang. Karena Anda mau membuka akal Anda gitu. Contoh kayak gini ya Pak ya. Kalau saya ingin memasukkan obat ini ya ke dalam botol, maka yang saya buka apa? Tutupnya. Tutupnya kan? Iya. Begitu pula ketika Anda yang membuka akal Anda, lalu Anda masukkan ke dalam hati Anda untuk Anda imani, mau membuka akal gitu. Itu lebih ini Pak, lebih mudah gitu menerima hidayah. Iya bang, tapi kan Ah, ah. kalau namanya kehendak Tuhan kan, namanya Tuhan kan maha bolak-balik, kata abang juga. Mungkin saya Ah. belum waktunya bang. Mungkin Ya, mungkin suatu saat nanti bisa jadi, kita nggak tahu. Mungkin juga malah enggak, saya juga nggak tahu gitu kan. Itu mah ah. saya ngikutin berjalan sama waktu aja bang, sesuai sama kehendak yang di atas gitu. Apakah saya Ya, bisa kalau begitu saya mengikuti doakan itu? Anda semoga Allah memberikan hidayah untuk Anda. Jika ada hidayahnya jangan diperlambat lagi. Karena apa Pak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia itu akan merasakan mati. Kita nggak tahu mati kita kapan kan gitu. Bisa aja setelah ini saya kah yang mati atau Anda. Ya kan kayak gitu. Setelah kita live ini, kita kan nggak tahu berapa jam ke depan kita hidup kah atau mati kah. Ya, Karena itu nggak ada yang rahasia tahu kan gitu. rahasia Tapi Tuhan pasti itu. merasakannya. Maka ketika hidayah itu datang, jangan diperlambat gitu. Oke Pak? Nggak ada pertanyaan sama saya bang. Cukup itu aja lah. Saya turun dulu ya bang, makasih ya bang. Baik, terima kasih ya Oh Pak ya, Jemi ya. Terima kasih banyak atas diskusinya, sangat bermanfaat ya teman-teman. ibu sama
udah mendingan. Alhamdulillah ya, Udah mendingan ya. atas berkat doa umat Islam dan bantuan umat Islam juga, alhamdulillah bisa teratasi ibu dan nenek gitu. Amin amin amin. Ya saya turun dulu Bang. Makasih ya. Baik, terima kasih ya Pak Jimmy. Selamat malam, selamat istirahat. Sama. Bang. Selamat malam, selamat istirahat. Oke ya, penutupan yang baik ya teman-teman semuanya dari Pak Jimmy gitu ya, untuk mempertanyakan tentang agama Islam ya. Beliau mau terima jawaban, semoga beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.